Sudah berbulan-bulan lamanya konflik terjadi antara Hamas dan Israel yang dimulai sejak 7 Oktober lalu, khususnya di jalur Gaza. Namun, sebenarnya konflik sudah berlangsung sejak 7 dekade lalu, yaitu sejak terbentuknya negara Israel, di mana hingga saat ini konflik tak kunjung mereda, bahkan semakin panas. Jika diamati secara kasat mata, kekuatan militer Israel tentunya jauh lebih unggul. Tetapi mengapa kelompok Hamas tak juga terkalahkan? Umat Muslim meyakini kelompok Hamas selalu diberi perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu, jika kekuatan Hamas sudah diprediksi Rasulullah? Satu, mengenai organisasi Hamas. Hamas merupakan gerakan nasionalis agamis yang menggabungkan dakwah Islam dengan perjuangan bersenjata yang bertujuan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Nama Hamas sendiri berasal dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang berarti gerakan pertahanan Islam, dan kata Hamas sendiri memiliki arti semangat. Secara resmi, organisasi Hamas berdiri pada tanggal 14 Desember tahun 1987. Namun menurut kabar, Hamas sebetulnya sudah eksis jauh sebelum munculnya konflik Israel-Palestina. Organisasi Hamas sebelumnya merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Setelah Israel berdiri, Ikhwanul Muslimin Palestina mulai berjuang setelah perang di tahun 1967. Setelah Intifadah pertama pecah, pimpinan Ikhwanul Muslimin Palestina mendirikan organisasi yang lebih terarah dan tertib untuk mencapai satu tujuan, yaitu organisasi Hamas. Selain organisasi Hamas, di Palestina ada juga kelompok Fatah yang bertujuan sama, namun lebih mengedepankan negosiasi dan perdamaian, sedangkan Hamas berjuang dengan mengangkat senjata. Kemudian setelah adanya perjanjian damai, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina saat itu, yang diwakili Yasser Arafat. Pada tahun 1993, tercetuslah kesepakatan untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan. Dua, kekuatan Hamas. Tentara Israel dengan senjatanya yang canggih, mampu menghancurkan segala fasilitas yang ada. Namun, meski tentara Israel memiliki segudang senjata penghancur hebat, tetap saja mereka selalu dibuat ketar-ketir ketika Hamas melancarkan serangan balasan. Bahkan, Hamas dengan mudah menghancurkan tank-tank Israel, serta sangat matang dalam membuat strategi perang. Terlebih lagi, Hamas juga sangat menguasai medan tempur di wilayah Gaza. Buktinya pada bulan November 2023 dilaporkan tentara Israel yang dibantu 2.000 orang pasukan khusus Amerika Serikat dengan mudahnya dipukul mundur oleh pasukan Hamas saat hendak masuk ke wilayah Gaza. Douglas MacGregor mengatakan, tatkala pasukan khusus melakukan operasi rahasia di jalur Gaza untuk mencari para sandera, mereka malah dihujani ratusan peluru yang membuat pasukan Israel dan pasukan khusus Amerika Serikat mundur. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang tewas. Tidak hanya itu saja, tanggal ke-30 Oktober 2023 lalu, media ramai-ramai memberitakan bahwa kendaraan lapis baja dan sejumlah unit tank Israel hancur, sementara pasukan Israel dipukul mundur oleh pejuang Hamas. Saat itu, kendaraan-kendaraan perang dikerahkan Israel untuk masuk ke pinggiran kota Gaza dan beberapa kendaraan sudah memasuki distrik Zaitun, wilayah selatan Palestina. Di lokasi tersebut dan pada beberapa titik lainnya, Israel bersiap menghujani dengan tembakan kendaraan warga sipil yang dicurigai membawa pejuang Hamas. Ini adalah pengakuan warga setempat, seperti yang dikutip dari laman Al Jazeera. Selain tank, pesawat tempur Zionis juga berkali-kali menjatuhkan bom dari udara sehingga meninggalkan kawah-kawah besar di jalan. Yang tak manusiawi, Al Jazeera juga mengonfirmasi kurang lebih 1 jam lamanya tank Israel
memblokade akses warga sipil mereka dan dengan tega meledakkan satu mobil warga sehingga menewaskan 3 penduduk sipil Palestina. Tak lama setelah peristiwa itu, pejuang Hamas segera bergerak ke lokasi kejadian dan menembakkan rudal anti-tank ke arah kendaraan lapis baja Israel. Hingga dalam waktu yang singkat, tentara Israel berhasil dipukul mundur. Tiga, prediksi Rasulullah mengenai Hamas. Dari berbagai aksi bernyali besar nan mencengangkan yang dilakukan pejuang Hamas, percaya gak sih kamu kalau alasan lain mengapa pasukan Israel tak bisa mengalahkan pejuang Hamas adalah dikarenakan 14 abad yang lalu. Rasulullah pernah menyebut kemampuan pasukan ini yang sangat hebat. Pernyataan Rasulullah ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara-perkara di dunia ini akan berubah tatkala umat Islam terbagi ke dalam 3 pasukan perang yang terorganisir dan tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya adalah 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman dan 1 pasukan lagi di Irak." Satu orang sahabat bernama Ibnu Hawalah lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mendapati waktu tersebut." Rasulullah kemudian menjawab, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Negeri di mana Allah mengumpulkan hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman. Setelah itu, penuhilah tempat minum kalian. Sesungguhnya Allah telah menjamin keamanan bagiku dengan penduduk Syam beserta negerinya." Negeri Syam yang tersebut dalam hadis menurut sejarawan adalah negara muslim terbesar di Timur Tengah yang wilayahnya mencakup Suriah, Palestina, Yordania, dan Libanon. Namun, kini negeri Syam terpecah-pecah menjadi negara-negara yang berdiri sendiri dengan pemerintahannya masing-masing. Meski demikian, kata Syam yang disebut dalam hadis tadi tidak merubah maksud yang Rasulullah ingin sampaikan. Kekuatan Hamas tak bisa dinilai dari jumlah pasukan atau persenjataannya saja. Sebab kekuatan Hamas yang sesungguhnya langsung berasal dari Allah. Terlebih lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Berbahagialah bagi penduduk Syam, beruntunglah bagi penduduk Syam." Seorang sahabat bertanya apa alasannya. Beliau menjawab, "Karena Allah menurunkan para malaikat untuk membentangkan sayapnya menaungi negeri Syam." Hadis riwayat Tirmidzi.